Inter Milan, sang juara bertahan Serie A, terus mengawasi perkembangan striker Lille, Jonathan David, yang diprediksi akan segera meninggalkan klubnya. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, penyerang asal Kanada ini menjadi salah satu target utama BP Marotta untuk memperkuat sektor penyerangan Nerazzurri. Saat ini, Inter sangat bergantung pada duet maut Lautaro Martinez dan Marcus Thuram dalam hal mencetak gol. Namun, pelatih Simone Inzaghi merasa perlu menambah kekuatan lini depan dengan kehadiran penyerang cadangan yang dapat diandalkan. Dengan kontrak Jonathan David di Lille yang akan berakhir dalam waktu kurang dari 5 bulan, banyak klub-klub besar Eropa mulai bersaing untuk mendapatkan jasanya. Martin Odegaard menyatakan bahwa Arsenal perlu merenungkan pelajaran dari kekalahan mereka di semifinal Carabao Cup. Harapan The Gunners untuk melangkah ke final harus sirna di tangan Newcastle. Odegaard mengakui bahwa hasil ini sangat menyakitkan dan menjadi pelajaran berharga bagi timnya. Ini sangat sulit untuk diterima, sungguh frustrasi, kata Odegaard di situs resmi klub. Kami memiliki ambisi besar untuk mencapai final, dan kami yakin itu mungkin, tetapi kami tidak tampil cukup baik di kedua leg pertandingan ini. Kami harus introspeksi, memperbaiki diri, dan belajar dari pengalaman ini. Kemungkinan besar Setan Merah akan mengarahkan perhatian mereka untuk membawa Victor Gyökeres ke Old Trafford. Penyerang berusia 26 tahun ini tengah berada dalam puncak performanya bersama Sporting, dan telah menjalin kerjasama yang erat dengan pelatih Ruben Amorim, yang membantunya beradaptasi dengan cepat dalam gaya permainan tim. Striker asal Swedia ini memiliki nilai pasar sekitar 75 juta euro, sekitar 62 juta pound. Sporting dilaporkan siap melepaskan Victor Gyökeres jika mereka mendapatkan tawaran sekitar 60 juta pound sterling. Luka Modric dan Vinicius Junior terlibat perselisihan di tengah lapangan saat Real Madrid berhadapan dengan Leganes di perempat final Copa del Rey, Rabu 5 Februari. Pelatih Carlo Ancelotti pun lebih memilih untuk membela Modric. Di tengah tekanan hebat dari Leganes di babak kedua, Modric terlihat memarahi Vinicius, yang baru saja masuk ke lapangan di awal babak tersebut. Modric merasa frustrasi karena pemain asal Brasil itu tidak membantu dalam pertahanan. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, juga menunjukkan dukungannya kepada Modric, yang menjabat sebagai kapten Los Blancos dalam pertandingan melawan Leganes. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, jika Modric mengungkapkan sesuatu, kita harus selalu menghormati pendapatnya. Saya selalu sejalan dengan apa yang dia katakan, ujar Ancelotti seperti yang dilansir dari Real Madrid Confidential. Memphis Depay, bintang sepak bola yang kini memperkuat Corinthians di Serie A Brasil, harus menghadapi konsekuensi hukum setelah terlibat dalam insiden mengemudi dalam keadaan mabuk di Monaco. Pada pagi hari sekitar pukul 5.30, Agustus lalu, ia ditangkap oleh pihak berwajib karena berkendara dengan cara yang sembrono, seperti dilaporkan oleh RMC Sport. Mantan penyerang Barcelona dan Manchester United ini terbukti memiliki kadar alkohol dalam napasnya mencapai 1,01 mg per liter, yang setara dengan lebih dari 2 gram alkohol per liter darah. Dalam sidang di Monaco, yang dihadiri oleh pihak berwenang tanpa kehadiran Depay, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman percobaan selama 4 bulan, denda sebesar 2.000 euro, serta larangan mengemudi selama 2 tahun di wilayah tersebut. Langkah Ruben Amorim yang menguji Kobbie Mainoo sebagai penyerang dianggap sebagai sinyal yang jelas. Ia tampaknya kehilangan kepercayaan pada dua penyerang yang ada. Mainoo diturunkan sebagai false nine saat Manchester United berhadapan dengan Crystal Palace akhir pekan lalu. Namun, percobaan itu tidak bisa dianggap berhasil, mengingat MU gagal mencetak gol dan harus menelan kekalahan 0-2. Keputusan ini cukup beralasan, mengingat Højlund dan Zirkzee sama-sama kesulitan dalam mencetak gol sejauh ini. Keduanya baru berhasil mengumpulkan total 5 gol di Premier League, yang tentu saja menghambat produktivitas tim. Manchester United tengah merencanakan untuk mengamankan jasa winger Bayern Munich, Leroy Sané, dengan status bebas transfer pada musim panas 2025. Kontrak Sané dengan Bayern akan berakhir di penghujung musim 2024-25. Tim macan abu-abu dari Bavaria berusaha untuk memperpanjang kontrak dengan pemain sayap asal Jerman tersebut, namun Sané belum memberikan persetujuan terhadap tawaran baru yang diajukan. Situasi ini memberikan celah bagi Man Utd. Setan Merah telah lama mengamati Sané dan memandangnya sebagai tambahan yang berharga untuk lini serang mereka. Ruben Amorim dilaporkan sangat mengagumi Sané dan percaya bahwa pemain tersebut akan sangat cocok dengan filosofi permainan yang ia anut.
Gelandang muda Barcelona, Pablo Torre, tidak berhasil menyelesaikan transfernya ke FC Porto akibat adanya perselisihan di dalam klub Portugal itu. Selama bursa transfer Januari yang lalu, sejumlah pemain dari tim Katalan memang sempat diisukan akan meninggalkan klub. Namun, hanya kapten Barca Athletic, Unai Hernandez, yang akhirnya pindah ke Al-Ittihad dengan nilai transfer sebesar 4,5 juta euro. Sementara itu, Blaugrana hampir saja melepas gelandang muda lainnya, Pablo Torre, ke FC Porto, tetapi sayangnya, transfer tersebut tidak terwujud. Ada kabar terbaru mengenai rencana transfer Manchester United. Tim yang dikenal dengan julukan Setan Merah ini dilaporkan menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Harry Kane dari Bayern Munchen. Menurut laporan dari The Telegraph, MU kini tengah mengeksplorasi pilihan lain untuk memperkuat lini serang mereka. Setan Merah berencana untuk mendatangkan Kane di bursa transfer musim panas mendatang. Salah satu alasan utama ketertarikan MU terhadap Kane adalah harga yang cukup bersahabat. Penyerang tersebut masih terikat kontrak selama 3 musim lagi dengan di Rotten, namun ia bisa didapatkan dengan biaya sekitar 54 juta pounds. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga Gyökeres yang mencapai 80 juta euro. Inilah sebabnya mengapa Setan Merah serius mempertimbangkan untuk merekrut Kane. Penyerang Arsenal, Gabriel Martinelli, mengalami cedera saat timnya bertanding melawan Newcastle United dalam leg kedua semifinal Carabao Cup musim ini. Cedera yang dialami Martinelli membuat The Gunners terjebak dalam masalah di lini serang. Ia terlihat memegang bagian hamstringnya sebelum akhirnya melangkah pincang menuju lorong pemain. Posisi yang ditinggalkannya kemudian diisi oleh Ethan Nwaneri. Kehilangan Gabriel Martinelli jelas menjadi tamparan keras bagi Arsenal. Sebelumnya, tim gudang peluru juga harus merelakan 2 pemain kunci di sektor serang, yaitu Bukayo Saka dan Gabriel Jesus. Proses naturalisasi untuk memperkuat skuad timnas Indonesia terus berlangsung. Salah satu nama yang kini mencuri perhatian adalah Jairo Riedewald, pemain keturunan yang saat ini memperkuat Crystal Palace di Liga Inggris. Upaya untuk segera mengambil sumpah Jairo Riedewald sedang dilakukan, agar ia bisa tampil bersama timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Meskipun tidak ada FIFA Matchday, Bung Ropan, seorang pengamat sepak bola Indonesia, memprediksi bahwa Jairo Riedewald akan segera tiba di Jakarta. Ia kemungkinan besar akan datang ke ibu kota pada pekan depan. Rio Ferdinand memberikan masukan kepada Ruben Amorim, menyarankan agar pelatih Manchester United itu mempertimbangkan untuk membawa kembali Paul Pogba ke Old Trafford. Dalam sebuah video di kanal YouTube-nya, Ferdinand berpendapat bahwa Pogba masih memiliki potensi yang cukup untuk meningkatkan performa tim Setan Merah. Jika saya berada di posisi Ruben Amorim, saya akan berkata kepada Pogba, ayo bergabung dengan kami di sini, MU, dan berlatih bersama. Mari kita lihat apa yang bisa kamu tunjukkan, ungkap Ferdinand. Ia menambahkan bahwa tidak ada salahnya bagi MU untuk memberikan kesempatan kepada Pogba, meskipun hanya untuk sementara. Barcelona mengonfirmasi bahwa mereka telah menolak 4 tawaran yang masuk untuk penyerang mereka, Ferran Torres, selama bursa transfer bulan lalu. Penyerang internasional Spanyol ini memang berhasil menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa, seperti AC Milan, Napoli, Borussia Dortmund, dan Arsenal. Menurut laporan dari Vichajes, Barca menunjukkan ketegasan mereka selama bursa transfer musim dingin yang baru saja berlalu, dengan bersikukuh mempertahankan penyerang berusia 24 tahun tersebut dan menolak semua tawaran yang datang kepadanya. Chelsea disarankan untuk mencari penyerang baru di musim panas jika ingin berkompetisi dalam perburuan gelar Liga Inggris. Nama-nama seperti Victor Osimhen, Benjamin Sesko, dan Victor Gyökeres sedang ramai dibicarakan sebagai calon pengisi posisi tersebut di Stamford Bridge. Ada kemungkinan besar The Blues akan mendatangkan penyerang anyar di bursa transfer mendatang. Paul Parker, mantan bek kanan Chelsea, berpendapat bahwa klubnya harus merekrut striker berkualitas agar bisa kembali merebut trofi. Parker menyatakan, walaupun Nicholas Jackson adalah pemain yang gigih, saya rasa Chelsea sebaiknya mencari sosok yang lebih mumpuni. Dia memang aktif bergerak ke sana kemari, dan itulah mengapa Maresca terus memberinya kesempatan bermain, tetapi Chelsea membutuhkan penyerang yang bisa membawa mereka meraih kemenangan dan memiliki insting tajam di depan gawang. Kapten Newcastle United, Bruno Guimaraes, memberikan pujian setinggi langit kepada penyerang Alexander Isak, menyebutnya sebagai penyerang terhebat setelah kontribusinya yang luar biasa membawa timnya melaju ke final Piala Liga Inggris atau Piala Carabao dengan kemenangan agregat 4-0 atas Arsenal. Menurut saya, dia adalah penyerang terbaik, ungkap Guimaraes mengenai bintang timnas Swedia tersebut.
Tidak ada yang bisa menandingi penampilannya. Kami sangat beruntung memilikinya, dan saya berharap dia bisa terus menunjukkan performa gemilangnya. Liverpool kembali menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi saat menghadapi Tottenham. Di bawah arahan Arne Slot, tim Merseyside ini tampil dominan sepanjang 90 menit, meraih kemenangan meyakinkan 4-0 dan mengubah agregat menjadi 4-1. Pada Jumat, 7 Februari 2025, Liverpool menjamu Tottenham di Anfield dalam leg kedua semifinal Carabao Cup 2024-2025. Sebelumnya, di leg pertama yang berlangsung di markas Spurs, The Reds harus menelan kekalahan tipis 0-1. Kemenangan Liverpool dimulai oleh Cody Gakpo yang mencetak gol pada menit ke-34 di babak pertama, diikuti oleh Mohamed Salah, 51, Dominic Szoboszlai, 75, dan Virgil van Dijk, 80. Dengan skor akhir 4-0 dan agregat 4-1, Liverpool melaju ke final Carabao Cup musim ini, di mana mereka akan bertemu Newcastle yang telah lebih dulu memastikan tempatnya. Sementara itu, Fiorentina menunjukkan ketangguhannya dengan menghancurkan tim tamu Inter Milan dengan skor 3-0. Pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi, di mana serangan-serangan Fiorentina lebih mematikan. Pada hari yang sama, 7 Februari 2025, Fiorentina menjamu Inter Milan di Stadio Artemio Franchi dalam laga tunda Serie A 2024-2025. Pertandingan ini seharusnya menjadi peluang bagi Inter untuk memperkecil jarak dengan Napoli di puncak klasemen. Namun, nasib berkata lain, Inter justru dipermalukan. Fiorentina tampil perkasa di depan pendukungnya, dengan gol-gol dari Luca Ranieri, 59, dan Moiskin yang mencetak 2 gol, 68-89. Kemenangan ini mengangkat Fiorentina ke posisi 4 besar klasemen Liga Italia sementara Inter Milan tetap terjebak di peringkat kedua. Di sisi lain, raksasa sepak bola Katalan, Barcelona, berhasil melangkah ke semifinal Copa del Rey setelah menyingkirkan Valencia dengan skor telak 5-0. Pertandingan berlangsung pada Kamis, 6 Februari 2025, pukul 21.30 waktu setempat, berlanjut hingga Jumat, 7 Februari 2025, pukul 3.30 WIB di Estadio de Mestalla. Dalam laga ini, Ferran Torres mencetak hat-trick dengan gol-golnya pada menit ketiga, 17, dan 30. Dua gol lainnya disumbangkan oleh Fermin Lopez, 23, dan Lamine Yamal, 59. Saat wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, Barcelona unggul 5-0, memastikan langkah mereka ke semifinal Copa del Rey.